Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-139, Kamis 6 Oktober 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan kita siap-siap ya menemani penonton Lensa SN dengan ulas berita ya. Dan kita akan ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini ya. Kamis 6 Oktober 2022, Ded, ya. Dan sebelum kita ulas berita satu persatu, Ded, ya. Kita akan ulas berita dulu perkembangan terakhir dan terkini dari dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel, Ded, ya. Iya, Kak. Tadi infonya ada yang terbaru keterangan dari jubir KPK. Apa itu, Ded? Silakan. Iya, Kak. Terkait penyidikan dugaan kasus ini, Kak, ya. Juru bicara KPK Ali Fikri hari ini kita konfirmasi melalui via WhatsApp. Dia mengatakan ada satu saksi yang diperiksa, Kak, ya. Di mana saksi yang diperiksa tersebut merupakan direktur dari perusahaan swasta, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan ya di koran sn.com ya. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran silakan klik koran sn.com ya. Dan kita ulas sedikit, Ded, ya. Tampaknya untuk dugaan korupsi BUMD Pemprov Sumsel ini KPK mulai memeriksa pihak swasta, Ded, ya. Kak, sebelumnya juga kita pernah buat berita pemeriksaan di gedung KPK pihak swasta juga, Ded, ya. Kak. Mungkin Dedi masih ingat juru bicara KPK Ali Fikri saat itu, Kak, ya, mengatakan bahwa pada tanggal 23 September, Kak, ya, ada pihak swasta yang diperiksa, Kak, di mana ada dua orang, Kak, ya, dua orang saksi yang diperiksa dari pihak swasta yang diperiksa oleh penyidik KPK di gedung KPK Jakarta, Kak. Oke, dan beritanya juga sudah kita terbitkan ya. Sudah, Kak. Dan sebelumnya juga waktu pemeriksaan di Palembang, Ded, ya, di gedung Brimob Polda Sumsel dan di Mapolda Sumsel juga ada pihak swasta, Ded, ya. Benar, Kak. Oke, dan sudah kita buat berita juga, Ded, ya. Sudah, Kak. Oke, Ded, ya. Dan kita mengulas sedikit ya berita ini ya. Sudah cukup lama ya berita ini kita ulas, kita buat ya. Mungkin Dedi bisa ulas sedikit, silakan. Iya, Kak, kita ulas sedikit berita ini di mana ketika itu juru bicara KPK Ali Fikri yang kita konfirmasi mengatakan bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel, Kak, ya. Dari keterangan Ali Fikri saat itu sejumlah saksi yang diperiksa ini diantaranya memang dari pihak swasta, Kak, ya. Dari pihak swasta dan salah satunya dari pihak BUMD, Kak, ya. Bahkan terkait penyidikan dugaan kasus ini juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sudah melakukan penggeledahan, Kak, ya, di mana penggeledahannya dilakukan di PT SMS, kemudian di beberapa rumah beberapa pihak yang terkait dalam penyidikan perkara ini, Kak. Untuk penonton Lensa SN ya yang masih penasaran dengan berita-berita yang kita ulas sore hari ini, silahkan klik koran sn.com. Dan untuk diketahui, Ded, ya, berita ini cukup mendapat apresiasi ya dari pembaca Suara Nusantara dan pembaca koran sn.com. Oke, Ded, kita umumkan ke penonton Lensa SN ya. Pada saat syuting ulas berita ini berlangsung, Palembang diwarnai hujan gerimis ya, dan sebelumnya hujan deras ya. Dan di beberapa tempat di kota Palembang itu ada genangan air ya akibat hujan deras semalam, Ded, ya. Hujan terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 ya. Dari rilis BMKG ya, Kak, ya, yang kita terima bahwa Palembang mengalami hujan ekstrim tertinggi dalam 30 tahun terakhir, Kak, ya. Di mana dalam rilis BMKG ini bahwa hujan yang mengguyur kota Palembang ini curah hujannya tertinggi kedua tercatat sebesar 137 mm yang terjadi pada 6 Oktober tahun 1980 tahun lalu, lah. Oke, kita himbau ya ke penonton Lensa SN untuk tetap berhati-hati ya dan waspada dengan curah hujan yang cukup tinggi ini. Oke, kita lanjut ke ulas berita langsung ya. Kita perlihatkan sekali lagi koran Suara Nusantara edisi cetak, tim kreatif bisa lihat. Oke, langsung ke berita utama. Silakan Dedi baca. Judulnya saja, Ded, ya. Oke, Kak. Untuk headline edisi Kamis 6 Oktober 2022 kita angkat judulnya
Kejati kasasi banding 4 terdakwa dugaan kasus korupsi PT-PDI Sumsel dan Masjid Sriwijaya, Kak. Oke, kemudian ada berita pembangunan ya, di bawah Photomaster. Silakan Dedi bacakan. Ini judulnya HD apresiasi warga Betung Barat swadaya bangun gedung olahraga. Tampak di dalam foto ini Gubernur Sumsel Haji Herman Deru menghadiri peresmian gedung olahraga yang ada di Kabupaten Pali, Kak. Oke, ulas berita berikutnya di kaki bawah sebelah kanan, silakan Dedi. Untuk ulas beritanya kita dengan berita dengan judul dugaan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Muratara, para terdakwa dituntut 6 tahun hingga 8 tahun 3 bulan penjara, Kak. Oke, kemudian tadi berita yang di bagian kiri bawah itu sudah kita ulas ya, Ded ya? Iya, benar, Kak. Kemudian kita langsung ke halaman 12 kayaknya, Ded ya. Saya perlihatkan korannya, Dedi baca. Oke. Tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 12 ini dengan judulnya Gubernur Sumsel Haji Herman Deru apresiasi tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI. Tampak di foto ini Gubernur Herman Deru menghadiri HUT TNI yang dipusatkan di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang. Oke, kita lanjut ulas berita untuk halaman dalam. Saya perlihatkan korannya tim kreatif. Ya, saya mulai dari halaman 2, nanti Dedi halaman 3 ya. Halaman 2 itu politik dan pemerintahan. Halaman ini diasuh oleh Asnadi ya. Dibantu juga koordinator liputan Denny Kurniawan. Untuk berita HL diambil judul Herman Deru apresiasi takwa travel tulus melayani masyarakat. Berita ini didukung dengan Photomaster. Kemudian ada juga berita kegiatan Kunker Kelahat, PB Deru sosialisasikan revitalisasi Dasawisma. Halaman 3 silakan. Oke, untuk halaman 3 kita perlihatkan ke tim kreatif. Halaman 3 ini rubriknya Mubah Sinergi, Mubah Terus Berkarya. Ada berita dengan judul Pemkab Mubah terus sosialisasikan uji coba penerapan aplikasi Electronic Office. Selanjutnya ada berita dengan judul Dinkom Info Mubah rayakan Ulta Radio Gemarandi ke-17 dengan subjudul Satu Suara Berjuta Pendengar. Kemudian ada berita dengan judul HUT TNI ke-77 Kodim 0401 Mubah tampilkan drama kolosal. Oke, Ded, kita langsung ulas berita halaman berikutnya, halaman 6 ini tim kreatif bisa lihat. Oke, halaman 6 ini adalah halaman Kota Musi. Untuk halaman Kota Musi ini Photomaster ini tentang giat dari Wali Kota Harnojoyo menghadiri HUT TNI ya. Peringatan dan perayaan HUT TNI di Benteng Kuto Besak Palembang ya. Untuk berita HL diambil judul Palembang berpotensi hujan lebat yang disertai petir. Kemudian ada berita The Zuri Hotel Palembang hadirkan menu makanan spesial. Kemudian ada berita Kemenkumham bebaskan ribuan napi lewat integrasi dan asimilasi. Halaman berikutnya silakan Dedi. Oke, Kak. Untuk halaman berikutnya kita tunjukkan ke tim kreatif. Halaman 7 ini Gema Sriwijaya terkait pemberitaan di Kabupaten Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Muratara dan Lahat. Di mana untuk headline-nya berita dari Ogan Ilir, Indralaya ya ini dengan judul Pemkab Ogan Ilir tekan angka stunting. Kemudian ada berita dari Lahat dengan judul Bupati Lahat Ciujang hadiri upacara HUT TNI ke-77. Selanjutnya ada berita dari Batu Raja dengan judul Jejak Bumi Indonesia Kabupaten Oku bentuk kebun entres. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya, Ded ya, halaman 8 ya. Saya perlihatkan halaman korannya. Oke. Halaman 8 ini halaman untuk rubriknya Gema Sriwijaya ya. Untuk daerah Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Untuk berita HL diambil judul ganda putra bulu tangkis PWI Lubuk Linggau juara 2 di Porseniwada. Kemudian ada berita dari Kota Pagar Alam, serap aspirasi pedagang guna ketertiban pasar.
Ini tampaknya berita kegiatan dari Wali Kota Pagaralam Alfian ya. Kemudian ada juga berita dari Pali, sapi-sapi di Pali kembali divaksin PMK, dan kembali ada berita dari Kota Pagaralam, junjung tinggi kedisiplinan dan sinergitas bekerja. Oke, Dad, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Dad ya. Iya. Dan sebelum kita tutup ulas berita sore hari ini, kita ucapkan dulu ya selamat melaksanakan HPN ya untuk rekan-rekan wartawan yang di Kota Prabu Muli ya. Prabu Muli. Hari ini kayaknya puncak acaranya ya, dihadiri oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru. Dan rekan-rekan wartawan Suara Nusantara dan koran SN.com juga ada di Prabu Muli ya. Ya, benar. Siapa saja di antaranya, Dad? Silakan Dedi sebut. Ada Asnadi dari Pagaralam. Kemudian ada Jamil dari Lubuk Linggau. Selanjutnya ada Anas dari Pali. Ada Manisuh dari Oki. Kemudian ada Yudi dari Muara Enim dan Noplis dari Prabu Muli. Oke, Dad ya. Dan kita harus tutup ya ulas berita hari ini, Dad ya. Dan sebelum kita tutup ulas berita hari ini, biasanya kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah, jadikanlah pengalaman pahit untuk penyemangat hidup di masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.